lanjut dua kabar gacor nih bos. Nah, pertama nanti kita bahas sedikit terkait Malaysia lagi nih, yang kini katanya mau menggandeng negara kita Indonesia, mendorong kerjasama dirgantara hingga kecerdasan buatan. Nah, bagaimanakah rencananya itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari pertemuan Kemhan RI dengan Duta Besar Korea Selatan bos, di mana salah satu topik pembahasan mereka adalah mengenai pengembangan sistem pertahanan udara Indonesia. Nah lo, pertahanan udara seperti apakah itu? Pakai rudal apa? Kemudian selain itu apalagi yang mereka bahas? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, pertama kabar datang dari Malaysia yang mau menggandeng Indonesia nih bos. Jadi admin kutip dari sumber berita berikut, pada Senin 13 Juli 2026 kemarin, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, yaitu Dr. Dato' Aminuddin bin Hashim, mengungkapkan katanya bahwa Malaysia ingin menggandeng Indonesia untuk memperkuat kerjasama riset teknologi strategis bos. Menariknya ini bukan kerjasama dadakan nih, melainkan ini adalah kelanjutan MOU bidang pendidikan yang diteken pada tahun 2023 silam dan kini mulai masuk tahap implementasi nyata. Nah, yang cukup greget fokusnya nih bos, bukan lagi sekedar pertukaran mahasiswa atau seminar sambil rebutan kopi dan gorengan gratis ya kan? Malaysia justru kini mengajak kita Indonesia untuk menggarap teknologi kelas atas. Mulai dari satelit, kemudian drone, teknologi dirgantara, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence alias AI. Wah, mantap nih. Mulai collab dengan Indonesia untuk teknologi kelas atas. Yo, mudah-mudahan nanti kalau berhasil ya, hasilnya jangan diklaim sendiri ya. Canda bos. Kemudian tak main-main, Malaysia pun bahkan juga mendorong riset bersama di bidang teknologi nuklir untuk tujuan damai, seperti menghasilkan bibit tanaman yang lebih tahan banjir dan kekeringan, kemudian juga teknologi hijau, hingga pengolahan rare earth yang menjadi bahan baku penting dalam industri kendaraan listrik, radar, satelit, bahkan sistem pertahanan modern. Nah, menurut Dr. Aminuddin, kedua negara katanya juga akan memperkuat kolaborasi melalui jaringan alumni, kemudian hibah penelitian hingga platform ASEAN Games, agar mahasiswa Indonesia katanya lebih mudah mengakses program S2, S3, dan beasiswa di Malaysia. Nah loh, jadi pertanyaannya dengan ini, apakah kedua negara Indonesia Malaysia kini akan bersatu melakukan riset dan pengembangan teknologi mandiri secara bersama-sama? Seperti misalnya nanti mungkin pengembangan teknologi satelit bersama, pesawat bersama, dan lain-lain bos. Apakah Indonesia Malaysia akan bersatu dalam bidang teknologi? Mari kita tunggu saja kabar kelanjutannya. Sekarang kita lanjut ke kerjasama mantap pengembangan sistem pertahanan udara Indonesia Korea Selatan. Oke, jadi lanjut ada kabar yang cukup menarik di mana baru-baru ini Indonesia Korea Selatan kembali menggelar pembicaraan penting bos. Jadi berdasarkan informasi yang disampaikan Kemhan RI pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin, Menhan Safri ternyata juga telah menerima kunjungan Dubes Korea yaitu Hae Yeon Son Gu di kantor Kemhan RI Jakarta. Tak main-main, pertemuan itu pun membahas langkah-langkah konkret untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Korea di bidang pertahanan bos. Nah, jadi kalau dengar istilah kemitraan strategis, ini artinya bukan kaleng-kaleng lagi bos. Istilah ini berarti kedua negara sedang membahas kerjasama jangka panjang, mulai dari industri pertahanan, pengembangan teknologi, pendidikan militer, hingga proyek-proyek strategis yang benar-benar bisa meningkatkan kemampuan tempur kedua negara. Bahkan Menhan Safri menegaskan bahwa kerjasama ke depan harus menghasilkan proyek yang nyata bos, menyelesaikan berbagai aspek teknis, menghadirkan transfer pengetahuan dan teknologi, serta memberikan manfaat yang seimbang bagi Indonesia maupun Korea Selatan. Nah, yang lebih greget lagi, salah satu topik utama dalam pertemuan itu ternyata adalah terkait pengembangan sistem pertahanan udara Indonesia. Nah, ini mungkin bisa kalian ingat
kita kaitkan dengan bocoran yang sempat beredar beberapa waktu lalu, bos, mengenai ketertarikan Indonesia terhadap sistem rudal KM SAM Blok 2 atau sistem rudal Cheongung 2 buatan Korea Selatan. Nah loh, lantas rudal seperti apakah itu? Kemudian apa saja yang dibahas oleh Menhan Safri dan Dubes Korea ini soal pertahanan kedua negara? Nah, ada 3 poin inti nih, bos. Simak videonya sampai habis. Oke, jadi kalau kita bedah lebih dalam, ada 3 poin besar yang membuat pertemuan ini layak dapat perhatian nih. Yang paling gacor yang mereka bahas adalah pengembangan sistem pertahanan udara, bos. Walaupun pemerintah belum menyebut nama sistemnya secara resmi, namun sepertinya banyak pengamat menghubungkannya dengan KM SAM Blok 2 atau rudal Cheongung 2, yaitu sistem rudal pertahanan udara jarak menengah buatan Korea Selatan yang dikembangkan oleh League Next One bersama dengan Agency for Defense Development. Tak main-main, sistem ini pun mampu menghadang pesawat tempur, drone, rudal jelajah, bahkan rudal balistik pada fase terminal dengan jangkauan intercept sekitar 40-50 km dan ketinggian hingga 20 km. Jadi, jika nantinya rudal ini benar dipilih Indonesia, ya maka ini bukan sekedar membeli rudal, tapi juga membangun lapisan pertahanan udara yang jauh lebih gacor. Kemudian selanjutnya adalah rencana pertemuan Menlu dan Menhan kedua negara dalam format 2+2. Artinya 4 menteri ini akan duduk dalam satu meja untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri dan pertahanan secara bersama, bos. Forum seperti ini biasanya hanya dimiliki oleh negara-negara yang benar-benar memiliki hubungan strategis. Jadi, pembahasannya bukan sekedar soal beli-beli alutsista, tapi juga arah kerjasama jangka panjangnya mau kemana. Kemudian, biasa membahas stabilitas kawasan hingga pengembangan industri pertahanan. Kemudian poin ketiga adalah kerjasama pendidikan dan pelatihan nih, bos. Nah, ini sering dianggap sepele, padahal justru jadi fondasi utama modernisasi militer. Melalui program ini, perwira TNI kita dapat mengikuti pendidikan, kemudian kursus staf, latihan gabungan, hingga mempelajari teknologi pertahanan modern langsung dari Korea Selatan. Hasil akhirnya bukan hanya peningkatan kemampuan prajurit, tapi juga percepatan transfer pengetahuan yang akan memperkuat kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia. Mantap, mantap, Jos. Jadi kalau semua agenda ini benar-benar terrealisasi, maka hubungan Indonesia-Korea tak lagi sebatas penjual dan pembeli alutsista, tapi keduanya sedang membangun kemitraan yang lebih dalam, mulai dari teknologi, industri, pendidikan, hingga sistem pertahanan masa depan. Dan kalau benar nanti Cheongung 2 ikut berlabuh di Nusantara, bisa jadi inilah salah satu langkah terbesar kita dalam memperkuat tameng langit di kawasan Asia Tenggara. Mantap, mantap, Jos.